Kamu pikir kamu tahu apa aja yang mengintaimu di kedalaman laut? Hampir 95% lautan kita belum dijelajahi, dan imajinasimu pasti menjadi liar saat memikirkannya. Tapi, berkat para penjelajah pemberani, kamera laut dalam, dan para arkeolog keren, kita bisa tahu tentang beberapa makhluk laut luar biasa yang hidup di perairan kita saat ini, serta jutaan tahun lalu. Dari kepiting laba-laba berukuran 3 meter sampai megalodon prasejarah sepanjang 18 meter. Para penghuni laut ini punya banyak ragam bentuk dan ukuran. Tapi mari kita fokus pada makhluk laut yang terkenal akan ukuran raksasanya. Kamu bisa tebak spesies paus apa yang paling besar? Bukan paus pembunuh pastinya, tapi tebakanmu bagus juga. Orca adalah paus bergigi yang bisa tumbuh dari 7 sampai 10 meter, sedikit lebih kecil dibanding bus sekolah. Kalau paus bertanduk gimana? Itu juga bukan yang paling besar. Unicorn laut ini biasa hidup di perairan Arktik dan cuma tumbuh dari 4 sampai 6 meter, dan itu sudah termasuk gadingnya yang panjangnya hampir 3 meter. Udah capek nebak? Oke, aku kasih tahu aja ya. Paus terbesar yang masih hidup sampai saat ini adalah paus biru dengan ukuran 25 sampai 32 meter. Paus biru bukan cuma paus terbesar yang diketahui manusia, tapi juga merupakan hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Keren ya? Hewan ini jauh lebih besar daripada T-Rex, dan bahkan megalodon prasejarah pun kalah. Kalau kamu sandingin paus biru di sebelah bus sekolah, kayaknya bus sekolah ini bisa ditelan dengan mudah. Kebayang nggak? Menurut National Geographic, lidah paus biru bisa seberat gajah, dan hatinya bisa seberat mobil. Kedengarannya mustahil ya? Nggak heran kalau paus raksasa ini perlu makan sampai 4 ton krill setiap harinya. Meski ukuran epik paus biru sulit disaingi hewan-hewan yang hidup saat ini, ada spesies yang jauh berbeda dan merupakan pesaing yang layak. Tapi kamu pasti bakal nggak ngira deh, karena hewan ini adalah ubur-ubur. Eits, bukan ubur-ubur kecil yang terdampar di pantai dan bikin kamu tersengat ya. Yang aku maksud adalah ubur-ubur surai singa, ubur-ubur terbesar di dunia. Invertebrata ini bisa tumbuh sepanjang 37 meter. Ubur-ubur ini juga punya beragam warna indah, kayak merah, ungu, atau bahkan bermacam rona jingga. Dan seolah panjangnya kurang mengesankan, ubur-ubur surai singa punya 8 set tentakel berjumlah 70 sampai 150. Artinya, makhluk ini bisa punya sampai 1.200 tentakel. Nah, ini adalah pari manta laut raksasa, jenis pari terbesar di dunia. Bentangan sayapnya bisa lebih panjang dari bus. Ikan ini bisa tumbuh sampai 9 meter. Ikan pari ini juga punya otak terbesar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya di antara semua ikan. Oh ya, beda kayak sepupu parinya yang lain. Ekor pari manta nggak berbisa. Dan sementara ubur-ubur surai singa dan paus biru tak terkalahkan dari segi makhluk laut terpanjang, ada loh satu makhluk laut yang bisa tumbuh lebih panjang lagi. Physalia physalis portugis, dari kepala sampai tentakelnya, panjangnya bisa sampai 50 meter menurut mentalfloss.com. Meski makhluk ini terlihat mirip sekali dengan ubur-ubur, sebenarnya nama aslinya adalah Siphonophora, dan ada ratusan bahkan ribuan diantaranya yang identik secara genetik. Tentakel panjangnya membantu organisme ini menangkap mangsa, dan sengatannya berakibat fatal bagi sebagian besar hewan, bahkan manusia dalam sejumlah kasus. Yang lebih mengerikan lagi adalah jika salah satu tentakelnya terlepas karena alasan apapun. Tentakel itu bisa mengapung di air selama berhari-hari sebelum akhirnya membusuk. Meski terlepas, tentakel itu masih bisa menyengatmu, tapi jangan buru-buru keluar dari laut dulu deh. Kemungkinan kamu terluka akibat sengatan Physalia physalis portugis lumayan tipis. Tapi kalau kamu tersengat, dampaknya agak parah, yaitu muncul bekas luka, kram perut, detak jantung meningkat, serta sakit perut. Aku yakin kamu pasti nggak mau mendekati makhluk panjang ini, tapi bentuknya tetap indah dipandang. Lihat aja warnanya. Sastasaurus adalah reptil laut terbesar yang pernah ada. Predator ini hidup pada periode Trias akhir sekitar 210 juta tahun lalu. Panjang si raksasa yang menakjubkan ini bisa sampai 21 meter dan beratnya bisa lebih dari 75 ton. Berarti Sastasaurus sama beratnya kayak paus biru.
Dan kalau kamu ngediriin makhluk ini, tingginya setara gedung 7 lantai. Terlepas dari bentuknya, Sastasaurus sebenarnya cukup ramping untuk ukurannya. Tulang rusuknya cuma selebar 2 meter. Kamu pasti ngira makhluk besar ini suka memakan dinosaurus lain. Tapi enggak kok, reptil ini bisa hidup dari makanan yang terdiri dari ikan kecil dan cephalopoda kayak gurita dan cumi-cumi. Albertoneck adalah perwakilan cerdas dari keluarga Plesiosaurus. Artinya, reptil laut ini punya kepala kecil di leher yang sangat panjang dan kaki besar mirip sirip yang membantunya bergerak di air. Makhluk ini menjelajahi lautan di sekitar Amerika Utara 76 hingga 70 juta tahun lalu. Panjang monster laut ini bisa mencapai 11,5 meter dengan lehernya mencapai 7 meter. Lehernya adalah pemecah rekor sejati. Ada 76 tulang di dalamnya. Nggak ada hewan lain yang punya tulang leher sebanyak makhluk ini. Para ilmuwan belum yakin kenapa hewan ini butuh leher sepanjang itu. Mereka mungkin menggunakannya untuk mengumpulkan kerang di dasar laut, atau mungkin membantu dalam menangkap mangsa utamanya, ikan dan cumi-cumi. Reptil air ini juga punya gastrolit di perutnya. Beberapa di antaranya berdiameter 14 cm. Tylosaurus berasal dari keluarga Mosasaurus. Makhluk ini mendominasi laut dangkal Amerika Utara sekitar 85 hingga 80 juta tahun lalu. Hewan ini adalah predator yang sangat besar. Yang terbesar bisa mencapai panjang 13 meter. Hewan ini punya tubuh hidrodinamik ramping dengan kepala tumpul kuat yang digunakan untuk menyeruduk dan melumpuhkan mangsanya. Tubuhnya dilengkapi sirip lincah dan ekor panjang yang dilengkapi sirip yang bisa bermanuver. Tylosaurus adalah karnivora dan makanannya bukan cuma ikan, kura-kura, dan hiu kecil, tapi juga Mosasaurus lain, Plesiosaurus, dan burung yang nggak bisa terbang. Ini adalah Ophthalmosaurus. Reptil prasejarah ini berkembang pesat selama periode Jura akhir dan hidup di lautan seluruh dunia. Ophthalmosaurus punya berat sekitar 2.700 kg dan tumbuh sekitar 5 meter. Menurut newdinosaurs.com, panjangnya hampir sama dengan paus beluga yang ada saat ini. Sayangnya, hewan ini punah sebelum kita sempat melihatnya karena mata lebar kayak kartun dan fitur mirip lumba-lumbanya imut banget. Tentu saja, Ophthalmosaurus berevolusi dari waktu ke waktu menjadi ophthalmologis atau dokter mata yang kita kenal sekarang. Bercanda ya, buat hiburan aja. Hehe. Mosasaurus adalah predator raksasa yang mendominasi lautan di seluruh dunia sekitar 66 juta tahun lalu. Menurut bukti fosil, beberapa spesimennya bisa lebih dari 15 meter. Fakta ini menjadikan Mosasaurus karnivora laut terbesar pada masanya. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang makhluk ini adalah kepalanya yang mirip buaya, berhiaskan ratusan gigi tajam silet yang tersusun rapi dalam 2 baris di kedua rahangnya. Masalahnya, Mosasaurus agak kesulitan menangkap mangsanya di dalam air. Jadi, dia butuh semua gigi ini, ditambah sebuah senjata istimewa, gigi pterygoid yang menempel pada tulang di langit-langit mulutnya. Fitur ini membuatnya lebih mudah dalam berburu dan menangkap mangsanya. Styxosaurus berasal dari keluarga Plesiosaurus dan hidup pada periode Kapur akhir, sekitar 85 hingga 70 juta tahun lalu. Saat pertama kali melihat dinosaurus ini, kamu mungkin mengira hewan ini adalah ular laut, tapi kamu salah. Styxosaurus punya panjang sekitar 10 meter, tapi lebih dari 5 meternya terdiri dari leher panjangnya yang seperti ular. Dino ini punya tubuh yang relatif kecil dan beratnya sekitar 4 ton. Mulutnya dipenuhi gigi berbentuk kerucut tajam yang dipakai untuk menangkap ikan. Makhluk ini nggak perlu repot mengunyah mangsanya berkat 200 batu kecil yang disebut gastrolit di perutnya yang mungkin dipakai untuk melancarkan pencernaan. Selain itu, beberapa ilmuwan meyakini Styxosaurus menggunakan bebatuan ini sebagai pemberat untuk masuk ke dasar laut guna mencari jenis ikan tertentu. Bentuknya mirip Nessie ya.